Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Lampung. Tadi pun, perkenalkan, saya Epi Komalasari, berasal dari SMP Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi IPA Angkatan Kedua, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil materi kalor dan perpindahannya dengan submateri perpindahan kalor. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, saya mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran saya di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tadi pun. Ya pun. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya semuanya. Dicek lagi sekitarnya, jika masih ada sampah, dibuang dulu ke kotak sampah supaya ruangan kita menjadi bersih dan kita nyaman untuk belajar. Silakan dicek dulu mejanya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapat kemudahan dan menjadi berkah untuk kita semua ya. Silakan Nak Suryani, tolong dipimpin doanya ya Nak. Ya, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Ibu akan presensi dulu. Amanda, Hadir Bu. Citra, Hadir Bu. Dwi, Hadir Bu. Dila, Melita, Sri Mulyani, Yanti. Alhamdulillah ya sudah hadir semua. Silakan diamati aturan selama mengikuti pembelajaran hari ini. Ketika diminta menjawab ataupun memberi pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu. Bisa dimulai Nak pembelajarannya? Bisa Bu. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran hari ini yaitu perpindahan kalor. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kalor dan perubahannya. Ada yang masih ingat? Apa itu pengertian kalor? Saya Bu. Oh ya, silakan Indah. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, bagus. Kalau fungsi kalor, ada yang masih ingat tidak, Nak? Saya Bu. Silakan Manda. Fungsi kalor adalah menaikkan atau menurunkan suhu benda, merubah wujud benda. Oke ya, jadi kalor itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Yang kedua dapat merubah wujud benda. Baik anak-anak, silakan diperhatikan apa yang ibu bawa. Apa Nak ini Cita? Kompor. Kompor. Ada yang bisa Nak menjelaskan prinsip kerja kompor ini? Saya Bu. Ya, silakan Dila. Prinsip kerja kompor tersebut adalah menghasilkan panas dari api yang dinyalakan dengan bahan bakar minyak tanah, sehingga panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk memasak. Oke, bagus Dila ya.
Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Itu gambar apa, Nak? Ya, silakan. Kompor. Apakah prinsip kerjanya sama dengan kompor yang Ibu pegang ini, Nak? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pada dasarnya, prinsip kerjanya sama, Bu, yaitu menghasilkan panas. Perbedaannya terletak dari bahan bakar yang digunakan. Kompor gas menggunakan bahan bakar gas LPG. Kompor listrik, bahan bakarnya energi listrik. Sedangkan kompor kayu, bahan bakarnya kayu. Tetapi sama-sama menghasilkan panas. Panas inilah yang digunakan untuk memasak. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dan contoh penerapannya dengan benar. Yang kedua, setelah belajar nanti diharapkan kalian dapat memproyeksikan konsep perpindahan kalor pada teknologi sederhana dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat membuat kompor gas surya sederhana dengan penuh tanggung jawab. Teknik penilaian yang akan Ibu gunakan, yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, anak-anak, apa sih manfaat kita mempelajari materi hari ini? Kalian bisa baca ya. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, nanti kalian bisa menerapkan konsep perpindahan kalor pada pemilihan alat-alat masak yang akan kalian gunakan di rumah ya. Kalian bisa menerapkan konsep perpindahan kalor ini pada sirkulasi udara di rumah. Dapat memanfaatkan konsep perpindahan kalor ini dengan membuat suatu alat, misalnya alat pemana, pengaruh warna terhadap daya serap kalor. Misalnya kalian bisa memutuskan nanti kalau misalnya cuacanya panas harus memakai baju warna apa sih yang nyaman. Itulah manfaat kita mempelajari materi hari ini. Bagaimana kira-kira? Tertarik untuk belajar? Tertarik ya? Baik, kita akan mempelajari materi ini dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, bagaimana sih tahapan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini? Kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ya, 2 kali pertemuan. Kita akan merencanakan project, kemudian nanti kita atur jadwalnya, kita sepakati jadwalnya, kemudian kita langsung akan membuat projectnya, kemudian kalian nanti presentasikan hasil produk yang akan kalian buat, dan terakhir uji coba ya. Itu adalah tahapan-tahapan pembelajaran kita kali ini. Ibu akan lakukan pretest terhadap kalian untuk mengetahui sampai mana kemampuan awal kalian. Nomor 1, langsung tulis jawabannya ya, Nak. Tuliskan 3 cara perpindahan kalor. Oke, yang kedua, tuliskan masing-masing 1 contoh penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup ya. Silakan kalian tukar jawaban kalian dengan teman sebelahnya atau sebangkunya. Kita akan cross check jawabannya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Silakan Amanda membacakan. Nomor 1, konveksi, radiasi, dan konduksi. Adakah yang memiliki jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Oke. Punyanya Sianti, konduksi, konveksi, sama konversi. Oh, ada konversinya ya? Ya, kita pindah ke soal nomor 2. Coba Nak Dila untuk membacakan jawabannya dari Nak Dwi ya, di sebelahnya ya. Di sini tertulis konduksi, misalnya mencairkan mentega.
jawabannya. Mungkin ada lagi contoh yang lain? Oke, Nak Citra silakan. Punya Jessica aliran hair dryer untuk memanaskan rambut yang basah. Oke, bagus ya. Berarti jawabannya bervariasi. Tapi untuk mengetahui benar atau tidaknya jawaban kalian, kita tahan dulu ya. Nanti setelah akhir pembelajaran kita akan cross check benar atau tidak jawaban kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian mengamati gambar yang akan Ibu tayangkan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Baik, perhatikan gambar 1. Itu gambar apa, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Gambar lahan yang sudah gundul, Bu. Kalau gambar yang kedua itu gambar apa, Nak? Saya, Bu. Oke, Indah, silakan Indah. Gambar memasak menggunakan kayu bakar. Bagus. Dari kedua gambar yang sudah kalian amati, siapa yang bisa menuliskan atau menemukan masalah yang terjadi? Bagaimana cara mengurangi penggunaan kayu bakar untuk memasak? Tuliskan, Nak, di depan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menemukan masalah pada gambar, Nak? Silakan, Adila. Masalah yang ditimbulkan adalah lahan yang mulai gundul karena ditebang dan dibuat sebagai bahan bakar memasak. Tulis, Nak, ke depan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang menemukan masalah berikutnya? Silakan, Amanda. Bagaimana cara membuat perangkat memasak yang menggunakan sumber energi dari alam seperti matahari? Tulis, Nak, ke depan. Oke, terima kasih. Nah, dari permasalahan yang kalian tulis dan temukan tadi, Nak, Ibu akan menantang kalian ini. Dapatkah kalian membuat perangkat masak yang menggunakan sumber energi alternatif, misalnya dari sumber energi matahari? Bisa. Pertanyaan berikutnya, alat dan bahan apa yang kita butuhkan untuk membuat perangkat masak tersebut? Dan bagaimana cara membuat perangkat masak tersebut yang memanfaatkan sumber energi matahari? Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama terdiri dari Amanda, Indah, Sri Mulyani, Yanti, dan Citra. Kelompok 2 terdiri dari Dila, Dwi, Jessica, Resta, dan Melita ya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kiri dan kelompok 2 di sebelah kanan. Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Nanti silakan kalian baca bahan ajar dan LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Silakan kalian baca bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu tunggu 10 menit. Sudah dibaca bahan ajar dan LKPD-nya, Nak? Sudah. Baik, silakan kalian tentukan pemilihan alat dan desain perangkat masak dengan menggunakan sumber energi alternatif. Ya, silakan kalian diskusikan pada kelompok. Nah, untuk menambah literasi, kalian boleh searching internet ya, atau kalian boleh juga klik di link yang sudah Ibu tautkan di bahan ajar ya. Kelompok 1 mau menggunakan alat dan bahan apa nih, Nak? Kami akan menggunakan 2 kardus yang dilapisi aluminium foil. Oh, pakai aluminium foil. Buat apa itu aluminium foilnya?
Kalau dari internet yang saya baca, untuk mengumpulkan panas matahari, Bu. Bu, kami mau buat tutupnya dari plastik bening aja, Bu. Boleh nggak? Kalau contohnya itu pakai kaca. Boleh nak ya, jadi boleh menggunakan plastik. Pada prinsipnya yang penting dia tembus cahaya ya. Boleh pakai kaca transparan yang bening, maksudnya ya bukan cermin. Boleh juga menggunakan plastik bening. Pokoknya pada prinsipnya adalah dia tembus cahaya. Untuk warna hitam yang digunakan, dasarnya dicat hitam atau gimana ya, Bu? Untuk wadahnya boleh kalian cat hitam wadahnya, atau boleh juga kalian taruh kertas begitu ya di dalam dasarnya, boleh nak. Prinsipnya yang penting hitam itu kan untuk menyerap panas ya. Jadi boleh di wadahnya kalian cat, kalian beri warna hitam, atau kompornya di dasarnya juga boleh ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada ya, boleh dilanjutkan diskusinya. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya ya, langkah-langkahnya ya. Yuk lanjutkan diskusinya. Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusi untuk menentukan alat dan bahan serta desain buatan proyek kalian? Sudah ya, baik kita akan presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok, kami akan membuat kompor surya menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya adalah menggunakan 2 buah kardus yang dilapisi aluminium foil dan ditutup plastik bening di atasnya. Agar lebih panas, kami letakkan kertas hitam pada dasar kompor surya. Bahan yang akan kami uji coba yaitu mentega dan telur. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok kami akan membuat oven tenaga surya. Alat dan bahannya, kami akan menggunakan kotak sepatu bekas yang dilapisi aluminium foil. Untuk bahan yang akan diuji adalah roti tawar dan coklat. Baiklah, kita akan sepakati dulu kira-kira berapa lama kalian membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat perangkat masak menggunakan sumber energi alternatif. Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Bagaimana kalau di pertemuan berikutnya? Oke, bagaimana kalau di pertemuan berikutnya kalian sudah membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat perangkat masak dengan menggunakan sumber energi alternatif, dan langsung kalian buat pada hari itu juga ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan Nak Dwi. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan energi matahari sebagai bahan bakarnya. Kami akan membuatnya sebagai alternatif solusi menyelesaikan masalah penggunaan kayu bakar agar kelestarian lahan tetap terjaga. Oke, bagus ya. Apakah kalian senang Nak pembelajaran hari ini? Senang. Oke, senang ya, alhamdulillah kalau senang. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan ya untuk membuat proyek kalian tadi. Silakan Nak Suryani dipimpin lagi doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Suryani. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ibu akan presensi terlebih dahulu. Amanda, Citra, Dwi, Yanti, alhamdulillah ya sudah hadir semua. Anak-anak, apa kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, minggu lalu kita sudah bersepakat ya, kalian akan membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat perangkat masak dengan menggunakan sumber energi alternatif yaitu matahari. Sudah dibawa nah alatnya? Sudah. Baik, kalau sudah dibawa silakan nanti kalian membuat proyeknya berdasarkan kelompok kalian kemarin. Jangan lupa setiap langkahnya nanti kalian tuliskan di LKPD ya.
silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silakan, Nak. Hati-hati dalam penggunaan pisau ya, agar tidak terluka. Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Coba ini dia bisa ya? Oke, nah. Yuk sekarang kita bawa ke sini, matahari keluar. Ayo, aduh. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu seperti hangat. Usahakan semuanya nanti tertutup ya, Nak. Sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Kenapa itu? Biar dia terisolasi panasnya. Oke. Mengubah ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, Oke, nanti sudutnya yang paling bagus itu sudutnya 45 derajat. Satu lagi. Ini, Bu. Iya, betul. Sebelah 4 sisinya ya. Ini usahakan ini agak menghadap seperti yang membentuk sudut 60 lah kira-kira. Nanti dicari tonggak, Nak. Di sini di tonggak supaya nanti dia tidak tertutup. Ya boleh. teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah. Baik anak-anak, setelah kalian tadi menguji coba alat yang sudah kalian buat, kita presentasikan hasilnya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil uji coba proyeknya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan uji coba kompor surya. Dapatkan hal-hal sebagai berikut.
Dari hasil pengamatan kami, mentega meleleh di menit kedua. Untuk telur di menit ke-30 mulai terlihat perubahan dan di menit ke-45 telur sudah setengah matang. Jadi kesimpulannya alat ini kami anggap berhasil. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan mungkin ke kelompok 1? Oke, silakan Dila. Apakah dalam pemanasan bahan dimasukkan bersamaan lalu dipanaskan, atau kompornya dipanaskan terlebih dahulu baru dimasukkan bahannya? Manakah yang lebih baik? Oke, langsung ditanggapi kelompok 1. Siapa yang akan menanggapi? Oke, Indah. Kami memasukkan semua bahan ke dalam kompor baru kami panaskan dan kami catat waktunya hingga terjadi perubahan. Pada prinsipnya sama, jika ingin memanaskan komponen terlebih dahulu, untuk memudahkan pengamatan kami memasukkan semua bahan baru dipanaskan. Oke, begitu ya jawabannya ya kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 tadi langsung memasukkan ya untuk memudahkan pengamatan ya. Jadi tapi prinsipnya sama ya Mbak ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil uji coba alatnya. Silakan Nak, maju ke depan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan oven surya kami. Dari hasil pengamatan didapatkan data sebagai berikut. Untuk melelehkan coklat dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk melelehkan coklat membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit mulai basah, 30 menit meleleh. Untuk roti tawar dalam waktu 30 menit kering dan siap disajikan. Kesimpulannya alat ini kami anggap berhasil. 2, mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan Nak. Silakan kelompok 1. Apakah fungsi plastik bening pada oven kalian? Bagaimana hasilnya jika tidak ditutup plastik tersebut? Langsung ditanggapi kelompok 1. Plastik bening berfungsi untuk merangkap udara panas agar tidak keluar, sehingga suhu di dalam oven lebih panas dibandingkan jika tidak ditutup. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Nak? Cukup? Cukup, baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Baik anak-anak, tadi ketika kalian membuat proyek kalian, kira-kira ada kendala tidak Nak ya? Tidak ya, semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bagaimana untuk sinar mataharinya, terik ya? Baik anak-anak, dari hasil presentasi kedua kelompok tadi, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Nak Jessica. Kesimpulannya, kolor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi, Bu. Oke, bagus ya. Mungkin ada lagi kesimpulan berikutnya Nak? Oke Bu, Oke, silakan Nak. prinsip kerja kompor surya menggunakan konsep perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara radiasi dari matahari menuju kompor surya. Udara panas yang terperangkap di dalam kompor dapat menaikkan suhu di dalam kompor. Ini adalah perpindahan kalor secara konveksi. Melelehnya mentega yang ditaruh pada wadah aluminium adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, anak-anak sekalian, kalau Ibu bisa rangkum, jadi kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kalian memasukkan sendok ke dalam air panas, maka sendoknya lama-kelamaan akan menjadi panas. Itu pun terjadi pada kompor surya yang sudah kalian buat tadi ya, yaitu melelehnya mentega ketika
bersentuhan dengan bahan aluminium atau wadahnya tadi ya. Kemudian konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Jadi partikelnya juga ikut berpindah. Contohnya pada kompor kalian tadi. Jadi suhu di dalam oven menjadi seluruhnya panas karena terisolasi ya. Partikel di dalamnya bergerak sehingga memanaskan seluruh ruangan pada oven ya. Dan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya tadi adalah pancaran sinar matahari yang memanaskan kompor atau oven surya kalian ya. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini ya, kita akan mengerjakan soal ya. Ibu akan bagikan soalnya, nanti silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan, Ibu tunggu 10 menit ya. Sudah selesai? Semuanya mengerjakan? Baik, kita koreksi silang ya. Silakan bertukar dengan teman sebangkunya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Bayu merasakan panas ketika menyentuh sendok yang dicelupkan ke dalam air panas. Rasa panas yang dirasakan Bayu akibat perpindahan kalor secara konduksi karena jawabannya adalah B. Kalor yang berpindah tidak disertai perpindahan partikel. Bagus ya, jawabannya adalah yang B. Ada yang menjawab lain, Nak? Tidak ada ya? Oke, jawabannya apa? Dia duduk di dekat api unggun pada saat berkemah di akhir pekan. Dia merasakan panas pada tubuhnya karena kalor berpindah dari api ke tubuh Tia. Perpindahan kalor seperti yang dialami Tia termasuk perpindahan kalor secara B. Konveksi. Iya betul sekali ya, secara konveksi. Silakan dibacakan nilainya ya yang sudah kalian koreksi untuk temannya. Amanda, berapa nilainya Nak? 90 ya, bagus ya Amanda. Dipertahankan ya. Citra, berapa nilainya Citra? 100 Bu. 100 ya, wow keren Citra, selamat ya Citra, dipertahankan. Nah baik anak-anak, setelah kita belajar perpindahan kalor hari ini, apa sih manfaat yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran hari ini? Semoga saja alat yang kalian buat tadi itu akan bermanfaat atau bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita untuk beralih penggunaannya dari kayu bakar menuju sumber energi alternatif yaitu matahari. Dan harapan Ibu tidak hanya sampai di sini, kalian bisa mengembangkan produk kalian ini atau eksperimen kalian ya, lebih modern, lebih canggih lagi dan bisa dijual bahkan ya bernilai ekonomi dan bisa diproduksi secara besar-besaran dan bisa diterima sampai ke luar negeri ya. Itu harapan Ibu. Nah, sampai di sini kita akan refleksikan kira-kira dari keseluruhan pembelajaran kita bagian mana Nak yang paling kalian sukai? Kompor surya Bu. Membuat kompor surya. Oke. Ada tidak bagian yang tidak kalian sukai? Tidak ada ya, semuanya suka ya. Baik, ada tidak kira-kira saran kepada Ibu Nak, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki sehingga nanti di pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi belajarnya? Ada tidak saran? Boleh nggak Bu? Untuk pertemuan selanjutnya kelompoknya kami aja yang nentuin. Oh, kelompoknya pingin dibuat sendiri. Kenapa Nak Citra pingin kelompoknya dibuat Ya sendiri? diskusinya lebih enak. Oh, lebih enak. Baiklah kalau begitu Nak Citra. Jadi minggu depan mudah-mudahan nanti kalian coba buat sendiri ya kelompoknya ya, agar kalian lebih leluasa untuk berdiskusi. Terima kasih Nak Citra masukannya. Baik ya anak-anak sekalian, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 7M. Memakai masker, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan ya bergizi. Semoga saja pandemi ini segera berlalu. Semoga kita selalu sehat ya.
kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sudah berbeda, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Silakan Sri Mulyani dipimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih Nak Sri Mulyani ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Terima kasih, tetap semangat ya.